model perdagangan internasional, tapi sebelumnya kita doa dulu. Sukarela, siapa yang mau doa? Saya Bu. Ya. Teman-teman dan ibu ada yang menyiapkan hati untuk berdoa. Saya mengikuti secara solid. Teman-teman lain belum menyesuaikan. Dalam nama Bapa, kemudian kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan di dalam nama Bapa. Terima kasih Loran. Nah, yang Ibu tadi sudah bilang, kita belajar perdagangan internasional. Nah, sebelumnya ini masuk semua kan? Masuk Bu. Ini ada tadinya, Ibu nggak perlu menjelaskan. Ada tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajarannya itu ada 6, tapi karena ini materinya terlalu banyak nanti tidak cukup untuk kita mengerjakan soal, jadi kita akan bahas tiga saja. Mungkin penghambanya minggu depan lagi Ibu bahas yang pendorong dulu ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya siswa mampu menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Yang kedua, manfaat perdagangan internasional. Yang ketiga, menyebutkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Lalu ini untuk minggu depan. Nah, ini pokok materi kita. Yang pertama kita bahas tentang perdagangan internasional. Oh ya, sebelum kita bahas soal ini, nanti prosedur pembelajaran kita. Pertama, Ibu menjelaskan materi. Kedua, kalau Ibu sudah menjelaskan, misalnya ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Lalu yang ketiga, terakhir nanti kita mengerjakan soal pilihan ganda. Ada 5. Ada soal, beberapa soal, ada 2 soal yang belum kita pelajari. Namun sebagai siswa yang baru, harusnya kalian sudah membaca dulu di rumah ya. Ya. Nah, kita bahas tentang pengertian perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini apa? Isi bisa kalau membacakan. Perdagangan internasional adalah suatu proses tukar menukar atau jual beli barang dan jasa yang terjadi antara 2 negara atau lebih. Nah, benar. Perdagangan internasional ini proses tukar menukar barang atau jasa yang terjadi di antara 2 negara atau lebih. Cakupannya lebih luas ya kalau perdagangan internasional antar negara. Lalu kita yang kedua ada manfaat perdagangan internasional, ada 4. Yang pertama, memperoleh devisa. Siapa yang mengetahui apa arti memperoleh devisa? Ada yang mau menjawab? Mendapatkan pendapatan Bisa? Nah, apa sih kontribusi dari memperoleh devisa terhadap manfaat? Kalau misalnya negara kita memproduksi suatu barang, perdagangan internasional itu ada kegiatan ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor ini atau impor ya, kita contohkan negara Indonesia ini mengekspor barang misalnya kerajinan, itu ekspor ke luar negeri. Nah, setiap negara mempunyai mata uang yang berbeda. Misalnya kita mengekspor ke Amerika itu menggunakan dolar, kita mengekspor ke Jepang menggunakan mata uang yen. Nah, ini yang disebut devisa. Nah, itu memperoleh devisa karena mata uang yang saya bilang tadi berbeda-beda ya. Lalu yang kedua ini memperluas kesempatan kerja. Mengapa kok perdagangan internasional ini memperluas kesempatan kerja? Karena seperti yang saya bilang, ada kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Misalnya kita memproduksi jumlah barang yang lebih banyak, itu banyak membutuhkan tenaga kerja. Kalau misalnya kita mau mengekspor di transportasi bagian laut, di pelabuhan itu pasti kita membutuhkan juga untuk mengangkutnya, untuk sopirnya mungkin, ada truknya, mungkin bisa jadi. Terus yang ketiga, ada menstabilkan harga-harga. Kok perdagangan internasional kok bisa menstabilkan harga-harga? Ya jelas, karena kita kan kegiatannya itu perdagangan. Dalam negara kita, dalam negeri kita, misalnya kebutuhan negara kita seperti beras, ini jumlahnya kurang atau tidak tersedia untuk permintaan pasar. Pasti harganya akan dinaikkan oleh penjual, ini kesempatan penjual untuk menaikkan harga. Nah, untuk menstabilkan harga,
menstabilkan harga ini, kita membutuhkan impor dari negara lain yang bisa membantu menstabilkan harga. Karena jumlah yang diminta ini bisa merata. Nggak mungkin lah kalau misalnya jumlah merata untuk masyarakat, ada penjual yang menaikkan harga, pasti tidak laku. Nah, terus yang keempat, ada meningkatkan kualitas konsumsi. Ini sangat penting karena misalnya, Ibu contohkan lagi ya, negara kita ingin mengekspor makanan, nggak mungkin lah kita mengekspor makanan yang kualitasnya buruk, pasti di pasaran tidak laku ya di negara orang lain. Nah, ini memicu industri untuk memproduksi kualitas makanan itu menjadi lebih baik lagi agar mampu bersaing di luar negeri. Lalu yang kelima, ini mempercepat alih teknologi. Nah, kalian ini generasi apa? Generasi Z ya? Nah, generasi Z itu kita rasakan perkembangan teknologi semakin canggih. Nah, ini menjadi manfaat perdagangan internasional karena misalnya zaman sekarang HP sudah semakin canggih, terus sekarang mobil ada yang tidak menggunakan BBM, ada yang menggunakan listrik, itu kan mempercepat alih teknologi. Lalu selanjutnya ini seperti yang dijelaskan, 3, ada manfaat faktor pendorong dan penghambat. Kita bahas yang faktor pendorong saja. Ada 4. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Ada yang sudah baca di rumah? Apa itu perbedaan sumber daya alam? Dijelaskan. Nah, setiap negara itu mempunyai kondisi cuaca atau apapun itu tidak sama ya, berbeda. Nah, ini menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Karena Indonesia ini negara yang tropis, kita bisa bertani, kita bisa berkebun, kita bisa pokoknya berbeda dari negara lain. Misalnya kalau Amerika itu cuacanya itu dingin, jadi kalau untuk tanaman itu kan nggak bisa. Jadi ini mendorong kita bisa memenuhi kebutuhan negara satu sama lain, bisa saling membantu, dan ini menjadi faktor pendorong karena perbedaan sumber daya alam. Lalu yang kedua ada selera. Nah, di kelas kita ini saja seleranya beda-beda. Nah, negara juga tentu iya, misalnya kita contohkan negara Indonesia. Negara Indonesia ini padahal di Malang ini memproduksi apel. Apelnya bagus ya karena di Malang juga cuacanya dingin. Tapi kebanyakan orang Indonesia ini lebih suka dengan apel dari Australia. Itu kan termasuk selera ya. Jadi terjadilah impor dari Australia. Lalu penghemat biaya. Mengapa kok ini menjadi faktor pendorong? Nah, ini misalnya negara kita memproduksi jumlah yang banyak, itu jelas kita akan menghemat biaya produksi karena misalnya kalian saja nih mau memproduksi apa dan buat apa gitu. Kalau kita beli banyak itu kan biasanya dapat porsinya, harga kan, nah seperti itu. Lalu ini perbedaan teknologi juga menjadi faktor pendorong karena negara kita, negara yang berkembang, kita juga membutuhkan teknologi supaya negara kita maju. Nah, ini menjadi faktor pendorong untuk terjadinya perdagangan internasional karena kita mengimpor dari negara lain. Nah, ini latihan soal seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada 5 soal. Ibu berikan waktu 10 menit kalian mengerjakan soal ini. Boleh ditulis apa-apa, nanti Ibu belajar di rumah. Boleh ditulis dong, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Nanti jawab satu-satu ya. Nanti habis itu Ibu jelaskan juga. Ya, Bu.
Ya, udah ya. Kalian sudah selesai? Sudah. Nah, kita bahas soal yang nomor 1. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya, Bu. Ya, Lutfi silakan baca soalnya lalu jawabannya ya. Ya, Bu. Jawabannya ini ABC-nya dibaca semua nggak apa-apa. Nanti kamu pilih yang mana. Perdagangan internasional adalah perdagangan A antara dua negara yang berada pada suatu kawasan dengan tujuan saling menguntungkan. B antara beberapa negara yang berada pada suatu kawasan yang berbeda produksi. C antara dua negara atau lebih dengan produksi barang yang sama jenisnya dan harganya. D yang dilakukan antar negara untuk mempertukarkan barang dan jasa yang saling menguntungkan. Yang E yang dilakukan oleh dua negara untuk mempertukarkan barang dan jasa dalam jangka panjang. Jawabannya yang D. Yang D. Ya benar. Ibu tadi sudah menjelaskan kan perdagangan internasional itu apa? Ini antar negara untuk mempertukarkan barang dan jasa yang saling menguntungkan. Kalau tidak saling menguntungkan pasti tidak mau, ya. Yang 2, siapa yang menjawab? Ya, bisa. Tujuan utama dari perdagangan internasional adalah A. Untuk mendapat beasiswa, B. Mempererat kesetiaan dan kawanan antar negara yang saling menguntungkan, C. Sarana untuk mendapatkan pinjaman yang bersyarat lunas, D. Dapat membandingkan produk yang dihasilkan oleh dua negara, dan E. Menambah pengalaman bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan. Menurut saya, jawabannya adalah A. Untuk mendapatkan beasiswa. Ya benar, tadi nomor 1 ya, yang dijelaskan tadi mendapatkan beasiswa. Nomor 3, ya Tere. Berikut adalah fakta perdagangan internasional. A. Perbedaan sumber daya alam. B. Penerapan teknologi yang sama. C. Usaha saling bantu sama negara anggota. D. Usaha melakukan pinjaman yang bersyaratkan lunas. E. Negara yang berada pada suatu kawasan. Jawabannya A. Bu. Perbedaan sumber daya alam. Ya benar, benar sekali Tere. Ini nomor 4, siapa? Saya Ya, Dimas. Teori keunggulan mutlak dalam perdagangan internasional dikemukakan oleh Abu David Ricardo. Kurang tepat ya Dimas. Jawabannya itu ada di sini. Memang belum Ibu jelaskan, tapi nggak apa-apa untuk latihan kita hari ini ya. Nomor 5, siapa? Saya Ya. Berikut ini adalah produk dua negara dengan pengorbanan sumber daya tertentu. Boleh dibaca negaranya? Negara Jepang sama Indonesia. Kalkulator Jepang 22, Indonesia 22. Kain batik Jepang 52, Indonesia 82. Memperhatikan keadaan di atas maka. Nah ini juga ada di teori perdagangan internasional. Ini teori apa sih tadi ini keunggulan mutlak, ini bersangkutan ya. Jawabannya itu apa tadi di sini jawabannya? Yang mesti Jepang mengkhususkan diri memproduksi kalkulator tadi. Dari Indonesia mengkhususkan diri membuat kain batik. Ya benar. Ini kayak keunggulan mutlak itu suatu negara lebih spesifik memproduksi yang mana. Nah, kalau Jepang ini kan kalkulatornya lebih besar dari Indonesia 20. Kalau Indonesia ini lebih ke batiknya 80. Kalau Jepangnya hanya 50. Jadi jawabannya benar. Baik, nanti ini yang sudah kalian kerjakan kumpul di ruangan Ibu. Nanti Ibu nilai minggu depan saya bagikan ke kalian. Nah, untuk hari ini gimana pelajarannya? Menyenangkan. Nah, apa yang bisa kalian utarakan? Menyenangkan karena apa atau gimana? Menambah pengetahuan Ya, tentang pengertian dan manfaat dari perdagangan internasional. Ya, ada yang lain? Menyenangkan tuh bisa mengerti selera antara dalam negeri dan luar negeri. Ya, bagus. Ada yang lain? Sudah cukup? Atau masih ada? Ya. Mengetahui tentang hubungan internasional
yang mau bikin doa? Saya Bu. Nanti. Mari teman-teman untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya pimpin doa secara Katolik yang lain dapat menyelesaikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas berkatmu pada pagi hari ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kami pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami untuk masa depan kami. Terima kasih ya Bapak, dari kami panjatkan padamu dengan perkataan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih baik dari kami hari ini. Selamat kita berjumpa minggu depan. Ya, Terima kasih, Bu.